Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Baik, kita lanjutkan topik tentang darah Yesus. Ini bagian ketiga ya. Nah, saya tuh heran ya. Ajaran yang sesat atau salah atau berupa fitnahan yang tidak sesuai Alkitab, malah orang itu percaya dengan ajaran kayak gitu yang sesat itu, malah diikuti ya, dibela sampai mati pun mau. Loh, ini aneh ya, saya heran dulu. Tapi kalau ajaran yang sesuai Alkitab ya kok malah ditolak, dilawan ya, tidak diperhatikan, malah diblokir ya. Hamba Allah yang menyampaikan kebenaran itu baik lewat WhatsApp kah, lewat Facebook, lewat apa sajalah, pokoknya disepelekan, tidak diperhatikan gitu loh. Tahu ya itu ya, aneh itu. Lalu Kristin berkata, iya ya, aneh juga ya kalau dipikir ya Pak ya. Orang itu kok bisa begitu ya. Orang kan memang biasanya kalau lebih cepat percaya pada berita hoax Pak, muntahan atau fitnahan Pak, daripada berita firman Allah gitu loh Pak. Nah itu kok bisa gitu tuh kenapa ya Pak? Nah saya jawab, ya justru itu menunjukkan bahwa orang yang suka pada berita muntahan atau hoax, berita fitnah yang tidak sesuai dengan kebenaran, tidak sesuai dengan Alkitab dan sebagainya, itu adalah orang yang belum bertobat, belum lahir kembali, dan belum punya Roh Kudus. Justru itu kita malah tahu ya, ternyata orang-orang seperti itu ya, karena kan orang yang orang yang kayak gitu kan pasti kan hidupnya kan belum bener gitu loh. Makanya orang-orang kayak gitu kan pasti sukanya yang kotor-kotor ya, yang tadi ya muntahan-muntahan atau WN itu dan sebagainya sis ya. Nah sedangkan orang yang sudah bertobat, sudah lahir kembali, sudah punya Roh Kudus ya kan, sudah bersih ya, dibersihkan oleh darah Yesus kan, ya pasti dia sukanya firman Allah yang benar atau kebenaran, bukan yang kotor-kotor gitu loh. Paham ya? Lalu Kristin berkata, oh gitu ya, ya, paham saya Pak. Jadi karena kondisi orang yang belum bertobat, belum lahir kembali, belum punya Roh Kudus itu masih dosa atau masih kotor ya Pak ya. Makanya pasti sukanya juga yang kotor-kotor ya Pak ya. Ya, muntahan, fitnahan, gosip, bisik-bisik, dusta, ya, omongan porno dan sebagainya ya Pak ya. Saya jawab, iya sih, situ makanya ya. Lalu Kristin berkata, oh oke, saya paham Pak. Kembali kepada topik di atas Pak, tentang darah Yesus Pak. Darah Yesus itu kan bukan untuk mengusir setan Pak. Kenapa kok Pak Jondok mengusirnya memakai darah Yesus? Saya jawab, ya pertanyaan itu persis sama dengan orang yang di grup Facebook ya, yang beberapa hari yang lalu ya saya sempat ya beritahu orang itu ya. Memang saya tahu tuh di grup itu banyak orang yang dari aliran Saksi Yehova ya kan. Nah ketika saya posting tentang siapakah Yesus itu, orang itu dari Saksi Yehova itu langsung menolak ya, melawan yang saya kirim di grup itu gitu. Nah karena saya tahu bahwa di dalam orang itu kan ada roh sipiotnya, jadi ya saya maklum ya, walaupun dia berkata macam-macam ya saya tetap tidak akan balas. Saya kan tahu, jadi saya cuma bilang sama orang tersebut, bro katakan darah Yesus terus bro, katakan, saya gitu. Lalu orang itu bilang, loh darah Yesus kan bukan untuk ngusir setan, dia bilang gitu. Wah langsung saya kasih penjelasan kepada orang itu sis, bahwa darah Yesus bukan, memang ya, darah Yesus itu memang bukan untuk mengusir setan, namun setan-setan itu takut dan gentar ketika mendengar darah Yesus gitu loh sis. Lah why? Kenapa? Ya karena jawabnya adalah karena darah Yesus itu telah mengalahkan setan-setan itu sis. Nah, ini ada ayat buktinya, ayat ada ya di Wahyu 12 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Allah,
dan mereka mengalahkan dia, ya. Dia ini kan guru kecil ini Scipiot alias iblis, oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Sampai dijadikan lagu ya gitu, oleh darah anak domba. Nah, ingat lagu itu, zaman dulu kan ada lagu itu ya. Nah, jadi Scipiot itu sangat takut kalau mendengar darah Yesus. Kenapa? Karena Scipiot diingatkan akan kekalahannya gitu loh, sis. Paham ya? Lalu Chris ini berkata, oh gitu. Jadi takutnya tuh karena dia diingatkan karena dia kalah oleh darah Yesus ketika disalib itu ya, Pak. Iya, itu sebabnya di mana-mana ketika saya konfrontasi langsung dengan Scipiot dalam rupa atau wujud apapun, maka otomatis saya itu bisa berkata darah Yesus, sampai Scipiot itu minggat atau hilang, sis. Ya, saya sering itu konfrontasi langsung dengan Scipiot lewat mimpi, sis. Ya, oke, nanti kita lanjutkan pada bagian keempat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.